maaf, saya cukupkan dua karena waktu kita harus masuk kerja kembali ini. Yang pertama tadi tentang seorang perempuan yang haid. Pandangan jumhur ulama, perempuan yang haid tidak boleh menyentuh, membawa, walaupun tidak tersentuh langsung. Jadi misal taruh Quran ni di atas tisu, kita bawa, itu membawa walaupun tidak menyentuh langsung. Kemudian membaca, menyentuh, membawa, membacanya. Nah, itu pandangan jumhur ulama. Walaupun ada kelompok ulama yang mengatakan tidak begitu. Nah, ini dulu yang mau kita clearkan. Ada sedikit khilaf. Ada kelompok ulama yang mengatakan enggak apa-apa, baca enggak apa-apa, boleh pegang, boleh bawa, boleh baca. Ini terjadi perbedaan karena berbeda memahami salah satu surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu jangan dipegang kecuali bagi yang suci. Nah, apa kalimat suci itu? Jumhur ulama mengatakan, ya suci itu maksudnya harus wudu dan bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan kelompok yang mengatakan boleh baca Quran bagi perempuan haid, mutahharun itu bukan wudu yang dimaksud, tapi orang-orang yang suci, makhluk yang suci. Siapa dia? Malaikat. Jadi ayat itu kan sebelumnya wa huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Quran yang mulia itu adanya di Lauhul Mahfud. La yamassahu illal mutahharun, tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat. Itu kelompok kedua mengartikan dan memaknai begitu. Sehingga maksudnya adalah Quran yang di Lauhul Mahfud enggak bisa kita sentuh kecuali disentuh oleh yang suci, yaitu malaikat. Jadi bukan bermakna suci wudu, hadas kecil, hadas besar. Di situ terjadi perbedaan pandangan. Tapi untuk lebih aman, tetaplah para perempuan ikuti pandangan jumhur, karena itu lebih aman, keluar dari khilaf. Itu lebih aman. Makanya al-khuruj minal khilaf mustahab. Kalau terjadi khilafiyah, keluar dari khilaf, ambil posisi paling aman. Nah, walaupun pandangan jumhur mengatakan perempuan tidak boleh sentuh, baca dan bawa, tetapi mereka sepakat mengatakan dibolehkan untuk membaca ayat-ayat yang sudah menjadi zikir. Dibolehkan kalau itu sudah dianggap zikir. Contoh surat ayat kursi, surat Al-Muluk yang dibaca sebelum tidur, kemudian 3 kul ini, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Pokoknya semua yang sudah jadi zikir, sepakat ulama boleh. Jadi tidak mengapa membaca 3 kul bagi perempuan haid yang ingin mengamalkannya setiap hari, tidak mengapa, dibolehkan. Karena itu dianggap bahagian daripada zikir. Kemudian pertanyaan kedua, masalah isbal. Isbal itu menurunkan kain di bawah mata kaki. Ada banyak hadis yang mengatakan bahwa ma asfala minal ka'bain, semua kain yang turun di bawah mata kaki, maka itu menjadi penghuni neraka. Itu benar, saya tidak bantah di hadis itu. Tapi ingat, ada hadis yang menjadi muqayyadnya. Muqayyad itu pengikatnya. Jadi enggak semua hadis isbal itu mutlak. Ada pengikat, ada berapa hadis, yaitu dengan ditambahkan kalimat khuyyala, man jarra saubahu khuyyala, yang membawa-bawa kain di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Jadi para ulama, jumhur ulama malah mengatakan itu baru bermasalah, isbal itu baru masuk neraka kalau diiringi dengan sifat sombong. Nah, gimana sombongnya? Nah, itu perlu baca asbabul wurudnya, Pak. Hadis itu keluar karena kebiasaan orang Arab dulu untuk memamerkan jabatan dia, posisi dia di tengah masyarakat melalui pakaian. Jadi kalau dia pakai pakaian besar-besar sampai menyeret-nyeret tanah, jubah besar-besar menyeret-nyeret tanah, berarti itu orangnya orang besar, ya, paling kurang ya DPR lah. Kemudian dia tajir, orang kaya. Begitu gaya mereka dulu. Jadi makanya Nabi mengkaitkannya dengan sombong. Sekarang dalam ilmu usul fiqh, kalau ada dalil yang satu mutlak, satu muqayyad. Mutlak ini dalil umum, semua yang isbal masuk neraka. Tapi ada yang muqayyadnya, kalau sombong.
Bagaimana perkataan seluruh ulama menanggapi hadis yang ada mutlak, ada muqayyad? Diambil hukum muqayyadnya, bukan diambil hukum mutlaknya, diambil hukum muqayyadnya. Pengikatnya yang diambil. Dalam Al-Quran, kalau terjadi sesuatu, bebaskanlah budak. Itu dalam ayat. Di dalam ayat lain disebut budak yang mana? Budak yang mukmin. Berarti yang mana diambil? Budak kafir dibebaskan atau budak mukmin? Di sini enggak disebutkan mukmin, di sini disebutkan mukmin. Ambil yang muqayyadnya. Yang disuruh bebaskan adalah yang mukmin. Begitu dalam usul fiqh. Makanya hari ini terlampau juga orang yang mengatakan kalau kita pergi kerja, Pak, ini kita pakai celana panjang di bawah mata kaki, semua mereka memandang sinis, mengatakan isbal, isbal, isbal. Tanya dulu, hari ini pakaian kita ada kesombongannya atau tidak? Kan enggak ada, memang sudah jadi pakaian hari-hari, maka enggak bisa dihitung itu menjadi pakaian isbal. Jadi mau naikkan mata di atas mata kaki silakan. Kita pun enggak boleh, Pak, mengejek sahabat kita yang celananya cingkrang. Asal ketemu banjir ya, kami kok enggak banjir? Banyak, enggak boleh, Pak. Itu menghina juga. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi memang nyuruhnya di atas mata kaki. Cuma yang masuk neraka kalau berkaitan dengan sombong. Sekarang kalau mau jujur, kalau semua yang isbal, semua yang di bawah mata kaki dianggap neraka, maka yang masuk neraka itu imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi. Bapak pergilah lihat mereka bagaimana pakaian mereka. Kalau jadi imam, itu berseret di atas lantai, Pak, enggak nampak mata kaki. Imam Sudes itu berarti neraka. Suraim neraka, semuanya neraka. Kalau kita ingin mengatakan semua yang isbal masuk neraka, mereka lah lebih dahulu masuk neraka. Maka jangan sembarangan berfatwa seakan-akan semua yang di bawah mata kaki itu menjadi penduduk neraka. Kita enggak ada sombongnya, memang udah pakaian kita hari-hari begini. Makanya begitu masalah isbal. Kemudian pertanyaan ketiga tentang sihir tadi, apakah yang kita baca hari ini, misal kita amalkan zikir begitu ya tadi ya, kita amalkan zikir, ini ujungnya saya lupa, berefek tidak ketika datangnya sihir begitu ya? Bagaimana tadi ujung pertanyaan, Bapak? Benar, hadis Nabi itu benar bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satunya adalah la yarkun wa la yastarkun, tidak pernah meru'yah dan tidak pernah diru'yah. Tidak pernah meru'yah dan tidak pernah meminta untuk diru'yah. Jadi peru'yah dan yang diru'yah. Nah ini dengan begitu apakah maknanya kita enggak boleh membaca ayat-ayat untuk meru'yah kalau kena sihir? Nah ini perlu dipahami, Pak. Yang ajarkan ru'yah itu malah Nabi. Yang ajarkan ru'yah ke sahabat malah Nabi. Nabi mengajarkan Ibnu Abbas kalau digigit kalajengking baca ru'yahnya, bacalah Al-Fatihah. Kalau malam bacalah ini. Aisyah mengatakan Nabi mengajarkan kami kalau terkena ain itu penyakit ain hasad. Jadi hasadnya orang kita diguna-guna. Karena macam-macam sihir, Pak. Ya, ada sihir ain karena hasad, rezeki enggak sama, ada yang syu'bazah, pelet, guna-guna, macam-macam. Nah, apakah kita enggak boleh ru'yah dengan itu? Nah, itu perlu dipahami. Maksud enggak meru'yah dan tidak meminta untuk diru'yah itu bukan enggak boleh ru'yah, tetapi yang harus dibersihkan urusan ru'yah adalah akidahnya. Yang meru'yah jangan pernah meyakini dia yang menyembuhkan. Yang minta diru'yah jangan pernah meyakini bahwa dia sembuh karena fulan. Jadi semua harus gantungkan urusan kepada Allah. Itu hadis itu bicara tentang kemurnian akidah. Bukan enggak boleh meru'yah, tapi kemurnian akidah. Dokter jangan yakin bahwa dia yang sembuhkan, tapi Allah yang sembuhkan. Pasien cukup terima kasih pada dokter, tapi bukan dokter yang menyembuhkan, Allah. Itu bayangannya. Jadi bolehkah meru'yah? Boleh. Disuruh baca memang ayat-ayat ru'yah itu. Ya. Kalau enggak boleh ru'yah, apalagi yang kita lakukan, Pak? Datang ke dukun. Ru'yah enggak boleh. Akhirnya datang ke dukun. Ya. Jadi bukan itu larangannya, tapi larangan menggantungkan akidah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kira-kira begitu.
InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang, dan ini belum boleh salat apa? Salat itu sekitar 10 sampai 15 menit kemudian baru boleh. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.